Pejuang Siliwangi Indonesia menggelar acara Diklaksar DPC Kabupaten Cirebon bertempat di Desa Kertawangun, Kecamatan Silon, Kabupaten Cirebon. Pelaksanaan Diklaksar tersebut dihadiri oleh Ketua Umum Pejuang Siliwangi Indonesia, Marjen Purnawirawan Ergutama Wiranegara, Ketua DPW Pejuang Siliwangi Indonesia, Letnan Kolonel Purnawirawan Endang Y. Budiman, dan seluruh PAC Pejuang Siliwangi Indonesia se-Kabupaten Cirebon. Acara tersebut dilaksanakan selama 3 hari, sejak tanggal 15 Juli hingga 17 Juli 2022. Dengan diadakannya acara tersebut, diharapkan semakin mematri rasa patriotisme dan cinta tanah air. 1945. 2. Kami warga pejuang Siliwangi Indonesia adalah insan yang setia, jujur, disiplin, tegas, sanggup menjaga kewajiban pemimpinan, serta ikhlas di dalam mengamalkan segala tugas demi kepentingan bangsa dan negara. 3. Kami warga pejuang Siliwangi Indonesia adalah pembela ideologi negara, cinta kedamaian, persatuan dan kesatuan bangsa, bertekad memperjuangkan amanat penderitaan rakyat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Kami warga pejuang Siliwangi Indonesia adalah insan yang setia kawan, menjunjung tinggi derajat kemanusiaan, percaya diri dan bertakwa terhadap Allah Tuhan Yang Maha Esa. Sili Asih, Sili Asah, Sili Asuh, Siliwangi. Amanat dan wejangan Ketua Umum Pejuang Siliwangi Indonesia, Marjen Purnawirawan Ergutama Wiranegara. Kepada Tuhan, Dia tulus ikhlas dalam berjuang, saling silih asih, saling silih asih, saling silih asuh Siliwangi. Manusia seutuhnya beralam mulia, bahagia kuat ekonominya. Doa bersama untuk kedamaian negeri oleh Kuwu Desa Kertawangun. Pejuang Siliwangi Kabupaten Cirebon adalah perkumpulan yang dirahmati, diridhoi atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Posisinya dalam rangka pembukaan diklat besar yang pertama Pejuang Siliwangi DPC Kabupaten Cirebon. Tadi pelaksanaan upacara mencium luar dilaksanakan di dalam. Ya itulah Siliwangi. Setengah dalam arti kurang aktif, tapi saya punya wakil ketua DPD sangat luar biasa. Nah, kemarin juga reklamasi kemarin di Kerawang itu saya juga tidak tahu kalau didolak untuk jadi ketua umum, karena di situ disiapkan pengurus-pengurus dan sudah disiapkan oleh ketua umum yang lama untuk dilantik. Izin Komandan, giat hari ini dalam rangka apa Komandan? Pada hari ini
kegiatan dalam rangka pendidikan latihan dasar pejuang Siliwangi Indonesia di wilayah Kabupaten DPC Cirebon. Tujuannya apa, Dan? Tentunya untuk memberikan keterampilan, kemampuan, kesadaran dalam tugas-tugas sebagai pejuang Siliwangi, di mana pejuang Siliwangi ini salah satu organisasi yang sifatnya bukan hanya struktural, tapi juga kultural. Dengan demikian, kultural itu mengedepankan budaya daerah yang namanya silih asih, silih asuh, silih asa, dan silih mewangikan. Itulah pejuang Siliwangi. Singkat pesan untuk generasi muda. Saya harapkan untuk generasi muda, karena kalau cerita Siliwangi adalah cerita tingkah laku budaya daripada orang Sunda khususnya di Jawa Barat. Oleh karena itu, generasi muda itu sebenarnya meskipun tidak sekarang belum masuk di organisasi budaya Siliwangi, jiwanya sebenarnya dalam diri itu sudah ada Siliwangi, hanya belum bergabung dalam organisasi. Oleh karena itu, sekarang diharapkan generasi muda ini karena sudah dirinya dalam ada dirinya sebagai pejuang Siliwangi, maka diharapkan ikut organisasi pejuang Siliwangi itu sendiri agar lebih mantap. Demikian kira-kira. Siap, terima kasih. Hari ini merupakan Diklatsar Pendidikan dan Latihan Dasar DPC Pejuang Siliwangi untuk Kabupaten Cirebon yang pertama, Komandan. Harapannya apa, Komandan? Ya, memang dengan Diklatsar ini tentunya juga bisa membentuk semua anggota atau kader pejuang Siliwangi, khususnya yang di DPC Kabupaten Cirebon, untuk meningkatkan ya pengetahuan, meningkatkan jiwa korsa, ya kan, nasionalisme, menambah wawasan kebangsaan, cinta tanah air, bela negara tentunya. Kita harapkan itu, dan ini yang pertama bukan berarti selesai, tapi juga nanti akan untuk daerah-daerah lain. Demikian. Apa yang diharapkan untuk generasi muda yang saat ini mungkin sedikit terombang-ambing, apalagi mendekati pemilu? Akankah dibawa PS ke ranah pemilu? Yang jelas PS ini kan independen, artinya tidak berpihak kepada satu partai politik, tapi secara individu semua anggota yang ada di Pejuang Siliwangi itu punya hak politik masing-masing. Ya silakan, gitu kan. Silakan. Tapi yang jelas kita akan bersama dengan kekuatan yang ada untuk tetap ikut mengamankan, membantu aparat, mengamankan jalannya pemilu itu sendiri nantinya. Dan apalagi kalau kita lihat memang anak muda yang dari Z dan sebagainya sudah ombang-ambing, ya kan? Disitulah Pejuang Siliwangi akan berperan untuk tidak membuat suatu aksi-aksi kerusuhan dan sebagainya. Jadi kita juga berperan di lapangan sebagai stabilisator, dinamisator situasi keadaan bangsa ini. Pesan singkat untuk seluruh anggota Pejuang Siliwangi, Dan? Ya, pesan singkat saya mungkin ya kita posisikan diri bahwa kita Pejuang Siliwangi itu terbentuk mempunyai sejarah yang cukup panjang, yang bukan ormas yang asal-asal terbentuk, tapi memang kita dibentuk untuk memerdekakan bangsa ini pada saat itu. Dan tentunya saya berharap di dalam misi kemerdekaan ini semua dimanapun anggota Pejuang Siliwangi berada itu dapat memainkan perannya untuk membantu pemerintah, aparat kepolisian, aparat teritorial, dan semua elemen bangsa kita tingkatkan rasa aman dan tingkatkan kesejahteraan bangsa ini. Baik. Izin Ketua, ini merupakan kali pertama di Kabupaten Cirebon dilaksanakan Diklatsar. Inti dari pelaksanaan Diklatsar ini sendiri apa? Yang pertama begini, harapan saya ke depan bahwa organisasi Pejuang Siliwangi ini yang notabene itu adalah seorang pejuang yang tentunya tadi sudah disampaikan oleh Pak Jenderal, itu untuk mengembangkan rasa nasionalisme dan rasa patriotisme, itu rasa memiliki bangsa Indonesia. Itu yang terpenting untuk menumbuh kembangkan itu. Nah, selama ini nampaknya karena di beberapa ini kan ada, kalau dulu ada wawasan kebangsaan, dulu juga ada P4 kepada sebagainya, penataran Pancasila. Intinya untuk menumbuh kembangkan bangsa Indonesia ini, rakyatnya itu supaya sadar. Nah,
dengan perjalanan bangsa yang seperti ini kita akan mengalami penurunan, tidak seperti itu. Nah, oleh karena itu dengan adanya deklarasi ini, harapan ke depan bahwa setelah peserta didik di deklarasi ini, rasa tumbuh, rasa patriotisme dan nasionalismenya ini tumbuh. Karena apa? Tidak menutup kemungkinan bahwa perkembangan bangsa seiring berkembang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di bangsa Indonesia. Apakah kita bisa akan flashback ke belakang? Nah, inilah yang kita. Oleh karena itu, pejuang Siliwangi harus siap sedia kapanpun waktunya. Kalau negara membutuhkan, siap garda depan. Untuk Kabupaten Cirebon sendiri, Komandan, saat ini Kabupaten Cirebon sudah memasuki panas-panas untuk tahap pemilu. Harapan dari PS sendiri untuk pemilu Kabupaten Cirebon khususnya bagaimana? Yang kalau organisasi Ormas Pejuang Siliwangi ini yang jelas bukan organisasi partai politik. Artinya kita tidak ada kaitan dengan partai politik manapun. Nah, ada yang namanya manusia sesuai dengan hak asasi manusia itu mempunyai hak individu, namanya hak dipilih dan memilih. Nah, itu silakan diberikan kebebasan. Tapi dipastikan tidak akan masuk ranah politik. Kalau partai tidak ada. Sementara sekarang yang namanya Perjuang Siliwangi tetap eksis mengedepankan perjuangan. Jadi tidak ada kaitan atau bahu partai politik tidak ada. Saat ini kita sering mendengar perilaku ormas atau lembaga lainnya yang kerap meresahkan masyarakat. Untuk PS sendiri apa? Alhamdulillah Pejuang Siliwangi Kabupaten Cirebon terutama yang dipimpin oleh saya itu belum pernah melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat, kemudian meresahkan masyarakat dan sebagainya. Itu justru Pejuang Siliwangi ini dengan dibawa kepemimpinan saya selalu mengedepankan intelektualitas, tidak mengedepankan apa. Nah, tetapi kita pantang menyerah. Kalau mereka menjual, kita beli. Selesai. Intinya menjual kita beli. Siap, makasih Komandan.